Untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Hubungan Industrial, kami dari kelompok yang bertemakan Perkembangan Hubungan Industrial akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Naufal Hardian, lalu ada Ahmad Fauzan Tarigan, lalu ada Andren Ramansyah, dan terakhir ada Tegar Surya Pratama. Cut. Baik, saya akan membawakan pendahuluan tentang hubungan industrial adalah kunci untuk memahami kompleksitas interaksi antara pekerja dan pengusaha dalam konteks organisasi atau industri. Nah, hubungan industrial melibatkan dinamika perundingan, kebijakan tenaga kerja, dan adaptasi terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Dengan menyelami sejarah dan perkembangan hubungan industrial, kita dapat mengidentifikasi tren, tantangan, dan peluang yang memengaruhi lingkungan kerja saat ini. Oleh karena itu, dengan memahami konteks ini, kita dapat merancang strategi yang mendukung hubungan yang seimbang dan berkelanjutan, memastikan kesejahteraan pekerja dan kesuksesan organisasi. Baiklah, terima kasih kepada Naufal. Selanjutnya saya Fauzan Tarigan akan melanjutkan materinya, yaitu sejarah hubungan industrial memberikan wawasan penting tentang perubahan yang terjadi di era industri awal hingga masa kini. Meliputi satu, kondisi kerja yang buruk. Yang kedua adalah tidak adanya perlindungan hukum bagi pekerja. Yang ketiga adalah munculnya gerakan pekerja atau persatuan kerja. Yang keempat adalah konflik unjuk rasa seperti demo. Dan yang kelima adalah perundingan kolektif. Dan yang keenam adalah peran terbatasnya pemerintah. Dan yang ketujuh adalah perubahan menuju perlindungan pekerja. Dari kesimpulan data, dapat periode ini menandai adanya perjuangan pekerja untuk hak-hak dan membentuk dasar bagi perkembangan lebih lanjut dalam regulasi tenaga kerja dan hubungan industrial. Terima kasih kepada Ahmad Fauzan yang telah membacakan materi sebelumnya. Saya akan melanjutkan materi tentang reformasi dan era pasca Perang Dunia Kedua, akhir abad ke-19 hingga pertengahan abad 20. Pada masa reformasi dan era pasca Perang Dunia Kedua, hubungan industrial mengalami transformasi signifikan. Jadi ada beberapa hal diantaranya. Satu adalah peningkatan perlindungan pekerja. Yang kedua itu adalah pembentukan serikat pekerja yang kuat. Yang ketiga, peran pemerintah yang menguat. Yang keempat, model hubungan industrial bersifat stabilitas. Yang kelima, negosiasi ganjil dan kondisi kerja. Yang keenam, keseimbangan antara hak pekerja dan kepentingan perusahaan. Yang ketujuh adalah partisipasi pekerja dan pengambilan keputusan. Yang kedelapan, pemulihan ekonomi pasca perang. Periode ini menciptakan fondasi bagi pengembangan sistem hubungan industrial yang lebih modern dan adil dengan peran penting pemerintah yang sangat aktif dan kuat sehingga dapat mengimplementasikan hak-hak pekerja. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tegar Surya Pratama Bangun. Saya akan menjelaskan tren globalisasi akhir abad ke-20 hingga awal abad ke-21. Pada periode ini, tren globalisasi terutama akhir abad ke-20 hingga awal ke-21, hubungan industrial mengalami dampak signifikan sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi. Berikut adalah beberapa aspek kunci yang terkait dengan hubungan industrial selama periode ini. 1. Mobilitas pekerja dan perusahaan. Peningkatan mobilitas pekerja dan perusahaan menjadi ciri khas pada era ini. 2. Perubahan dalam struktur pekerjaan. Pekerja seringkali terlibat dalam rantai pasok global. Ketiga, pengaruh pasar global terhadap kebijakan tenaga kerja. Pengaruh pasar global merupakan memengaruhi kebijakan tenaga kerja di tingkat nasional. Yang keempat, outsourcing dan offshoring. Penggunaan praktik outsourcing dan offshoring menjadi umum di industri tertentu. Yang kelima, peningkatan kompetisi global. Peningkatan kompetisi global dapat memicu perubahan dalam tuntutan keterampilan pekerja dan permintaan pasar tenaga kerja.
Yang keenam, pengaruh organisasi internasional. Organisasi internasional memainkan peran dalam menciptakan standar tenaga kerja global dan menanggapi dampak globalisasi. Yang ketujuh, tantangan kesejahteraan pekerja. Globalisasi dapat membawa tantangan baru terkait kesejahteraan pekerja, seperti ketidakpastian pekerjaan dan tekanan untuk menurunkan upah. Yang ke-8, peningkatan kesadaran hak pekerja global. Hak pekerja global dan tuntutan untuk kondisi kerja yang layak. Yang ke-9, pertumbuhan ekonomi global dan pekerja baru. Pertumbuhan ekonomi global dapat menciptakan peluang pekerjaan baru, terutama di sektor-sektor yang berkembang. Baiklah, terima kasih pada Tegar. Selanjutnya saya akan membawakan materi tentang revolusi industri 4.0 atau abad ke-21. Yang pertama adalah otomatisasi dan digitalisasi. Yang kedua adalah fleksibel kerja, seperti jam kerja bebas. Dan yang ketiga adalah keterlibatan pekerja dalam teknologi. Dan yang keempat adalah perubahan pada keterampilan tenaga kerja. Dan yang kelima adalah kolaborasi manusia dan mesin. Dan yang keenam adalah keamanan dan privasi data. Dan yang ketujuh adalah dampak pada pekerja dan tradisional. Dan yang kedelapan adalah pengelolaan perubahan. Dan serta yang kesembilan adalah meningkatkannya kebutuhan akan inovasi. Dari beberapa poin di atas dapat disimpulkan bahwa revolusi industri 4.0 menuntut adaptasi dalam hubungan industri untuk memastikan keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dan keseimbangan pekerja dan keberlanjutan bisnis, dan meningkatkan kolaborasi dan komunikasi menjadi kunci dalam mengelola perubahan ini. Terima kasih kepada Ahmad Fauzan yang telah membacakan materi. Saya akan lanjut lagi tentang penggerakan paradigma awal abad ke-21. Pada awal abad ke-21, terjadi penggantian paradigma dalam hubungan industrial yang mencerminkan perubahan dalam cara pandang dan pendekatan terhadap interaksi antara pekerja dan pengusaha. Beberapa aspeknya diantara lain adalah: 1. Dari konfrontatif menjadi kolaboratif. Yang kedua adalah partisipasi pekerja dan pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah budaya organisasi mendukung keseimbangan. Yang keempat, pentingnya kesejahteraan pekerja. Yang kelima, kemajuan dalam diferensi dan inklusif. Yang keenam adalah pendidikan dan pengembangan keterampilan berkelanjutan. Yang ketujuh, keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Yang kedelapan, adopsi model bisnis yang lebih fleksibel. Di antara itu semua, pergeseran paradigma ini mencerminkan evolusi dalam pemahaman terhadap pentingnya hubungan yang seimbang dan keberlanjutan antara pekerja dan pengusaha. Hal ini mendorong penciptaan lingkungan kerja yang mendukung, adil, dan inovatif. Terima kasih. Keberlanjutan dan kesadaran sosial atau masa kini. Dalam konteks masa kini, hubungan industrial semakin dipengaruhi oleh berkelanjutan dan kesadaran sosial. Berikut adalah beberapa aspek kunci yang berkaitan dan dengan keberlanjutan dan kesadaran sosial dalam hubungan industrial. 1. Fokus pada keberlanjutan pekerja lingkungan. Inisiatif untuk mengurangi jejak karbon, mendukung energi terbarukan, dan menerapkan praktik bisnis berkelanjutan. 2. Tanggung jawab sosial perusahaan semakin diharapkan untuk berpartisipasi dalam tanggung jawab sosial. Yang ketiga, diversitas dan inklusi. Peningkatan fokus pada diversitas dan inklusi di tempat kerja. Keempat, kesejahteraan pekerja. Penyediaan program kesejahteraan, dukungan kesehatan mental, dan kebijakan yang mendukung keseimbangan kerja hidup. Yang kelima, kerjasama global dalam keberlanjutan, yaitu keterlibatan dalam inisiatif dan program internasional. Yang keenam, keterlibatan pekerja dalam keputusan berkelanjutan. Merupakan pekerja seringkali ingin berkontribusi pada usaha keberlanjutan dan menilai etika perusahaan tempat mereka bekerja. Ketujuh, transparansi dan akuntabilitas. Penggunaan laporan keberlanjutan dan indeks ini sebagai alat evaluasi
transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keberlanjutan. Yang ke-8, pengaruh konsumen dan masyarakat. Konsumen lebih memilih produk dan layanan dari perusahaan yang menerapkan praktik bisnis dan bertanggung jawab. Hubungan industrial di masa kini mencerminkan pentingnya mencapai keseimbangan antara keberlanjutan, tanggung jawab sosial, dan produktivitas bisnis. Baik, saya akan melanjutkan materi, yaitu tentang globalisasi. Baik, globalisasi memiliki dampak signifikan pada hubungan industrial, memengaruhi dinamika antara pekerja dan pengusaha di berbagai tingkatan. Beberapa faktor utama yang memengaruhi hubungan industrial dari globalisasi meliputi, baik, yang pertama ada mobilitas pekerja dan perusahaan. Nah, peningkatan mobilitas pekerja dan perusahaan yang memungkinkan perpindahan tenaga kerja dan produksi di seluruh dunia. Lalu, persaingan global yang meningkat karena perusahaan mencari efisiensi biaya dan akses ke pasar yang lebih luas untuk mencapai keuntungan pastinya. Lalu yang kedua ada pasar tenaga kerja global. Terbentuknya pasar tenaga kerja global yang memungkinkan perusahaan untuk mencari pekerja dengan keterampilan khusus di berbagai belahan dunia. Nah, jadi di sini mungkin kita bisa tahu seperti aplikasi LinkedIn ya, yang dimana kawan-kawan bisa menggunakan aplikasi tersebut untuk mencari kerja baik itu secara regional ataupun internasional. Nah, pekerja juga dapat mencari peluang kerja di luar negara asal mereka. Lalu ada outsourcing dan offshoring. Nah, praktik outsourcing dan offshoring di mana perusahaan ini memindahkan sebagian atau seluruh kegiatan bisnis mereka ke negara dengan biaya tenaga kerja yang lebih rendah. Contohnya aja seperti kita ketahui, salah satunya itu ada pabrik Nike ya, kalau salah di Indonesia ya, yang dimana mereka menggunakan pekerja di sini itu karena biayanya lebih rendah daripada di Amerika. Nah, lalu dampaknya dapat menciptakan ketidakpastian pekerjaan dan mengubah struktur pekerjaan di tingkat lokal. Itu dia. Lalu ada peningkatan persaingan. Nah, peningkatan persaingan antar perusahaan global untuk mendapatkan sumber daya, pasar, dan keunggulan kompetitif. Persaingan ini dapat mempengaruhi strategi perusahaan terkait dengan kebijakan tenaga kerja. Jadi gara-gara persaingan ini sebuah kebijakan tenaga kerja itu bisa berubah dari sebuah perusahaan atau organisasi. Lalu regulasi internasional dan perdagangan. Perjanjian perdagangan internasional dan regulasi global dapat memengaruhi kebijakan tenaga kerja dan standar lingkungan di berbagai negara. Adopsi norma internasional dapat memengaruhi perlindungan pekerja dan hak-hak serikat pekerja. Lalu ada teknologi dan komunikasi. Perkembangan teknologi dan komunikasi memfasilitasi kolaborasi antara perusahaan global dan pekerja dari berbagai lokasi. Pemanfaatan teknologi juga dapat menciptakan pekerjaan baru dan merubah kebutuhan keterampilan. Jadi teknologi dan komunikasi salah satu aspek yang penting dalam globalisasi. Lalu ada peningkatan keterlibatan serikat pekerja internasional. Nah, serikat pekerja semakin terlibat dalam kerjasama internasional untuk menghadapi tantangan global dan memperjuangkan hak-hak pekerja di tingkat global. Lalu ada pengaruh organisasi internasional. Nah, jadi organisasi internasional seperti Organisasi Perburuan Internasional atau ILO memiliki peran dalam membentuk regulasi dan norma tenaga kerja global. Lalu, upaya bersama untuk menciptakan standar yang adil dan layak bagi pekerja di seluruh dunia untuk kesejahteraan para pekerja dan juga kesuksesan organisasi industri. Nah, dengan memahami faktor-faktor ini, perusahaan dan serikat pekerja dapat merespon perubahan dalam hubungan industrial yang diinduksi oleh globalisasi dan bekerja menuju lingkungan kerja yang seimbang dan berkelanjutan. Saya kembalikan kepada teman saya untuk melanjutkan materi. Baiklah, terima kasih pada Nopal. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang teknologi memiliki dampak besar pada dinamika hubungan industrial, yaitu 1. Otomatisasi dan kecerdasan buatan. Yang kedua adalah digitalisasi dan transformasi digital. Dan yang ketiga adalah fleksibilitas kerja dan pekerjaan jarak jauh. Dan yang keempat adalah big data atau analisis data. Dan yang kelima adalah keterlibatan pekerja dalam teknologi. Dan keenam adalah keamanan dan privasi data. Serta yang ketujuh adalah pendidikan dan pengembangan keterampilan. Dan yang ke-8 adalah pertumbuhan industri 4.0.
Dan yang ke-9 adalah perubahan dalam komunikasi organisasi. Dari poin-poin di atas dapat disimpulkan adalah pemahaman dan manajemen perubahan yang disebabkan oleh teknologi menjadi kunci dalam memastikan hubungan industri yang keseimbang dan berkelanjutan di era digital saat ini. Materi tentang kebijakan pemerintah yang memainkan peran kunci dalam membentuk dan mempengaruhi hubungan industrial di suatu negara. Ada beberapa faktor utama yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dalam konteks hubungan industrial, yaitu yang pertama regulasi tenaga kerja, yang kedua itu ketentuan perundingan kolektif, yang ketiga adalah ketentuan serikat pekerja, yang keempat pendidikan dan pelatihan, yang kelima kebijakan kesejahteraan dan inklusif, yang keenam pemberdayaan pekerja, yang ketujuh pajak dan insentif bisnis, yang ke-8 pelindungan kesejahteraan dan keselamatan kerja, yang ke-9 pengaruh ekonomi dan industri, yang terakhir adalah pemberdayaan ekonomi lokal. Dari semua poin-poin tersebut, pengaturan dan kebijakan pemerintah dapat menciptakan kerangka kerja yang membentuk hubungan industrial yang seimbang dan mendukung kepentingan pekerja, pengusaha, dan masyarakat secara keseluruhan. Terima kasih. Perubahan dalam pandangan terhadap hubungan pekerja dan pengusaha mencerminkan evolusi nilai norma dan tuntutan di berbagai era. Beberapa perubahan signifikan melibatkan 1. Model konfrontatif ke model kolaboratif. Perkembangan dan pendekatan konfrontatif di mana hubungan diwarnai oleh konflik menuju model kolaboratif yang lebih menekankan kerjasama. 2. Partisipasi pekerja dalam pengambilan keputusan. Merupakan peningkatan partisipasi pekerja sebagai mitra dalam proses pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, fokus pada kesejahteraan dan keseimbangan kerja hidup. Pemahaman bahwa kesejahteraan pekerja berkontribusi pada produktivitas dan keberlanjutan jangka panjang. Keempat, pentingnya kesetaraan dan inklusi. Peningkatan upaya untuk menciptakan lingkungan yang adil dan inklusif bagi semua pekerja. Pergeseran paradigma dan tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu perusahaan diharapkan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan, bukan hanya memaksimalkan keuntungan. Keenam, dinamika baru dalam perundingan kolektif. Perubahan dalam pendekatan perundingan kolektif dengan lebih menekankan pada solusi bersama dan pembangunan hubungan yang berkelanjutan. Yang ketujuh, pentingnya keterlibatan pekerja dalam teknologi, yaitu perusahaan berusaha untuk mengintegrasikan pekerja dalam proses transformasi digital dan otomatisasi. 8. Pentingnya keterlibatan serikat pekerja dalam isu global. Serikat pekerja semakin terlibat dalam isu-isu global seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, dan perdagangan internasional. Pandangan terhadap hubungan pekerja dan usaha terus berkembang seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Pemahaman bahwa hubungan yang seimbang dan berkelanjutan dapat menciptakan nilai jangka panjang bagi semua pihak menjadi landasan dan dalam perkembangan ini. Konflik dalam hubungan industrial. Jadi dalam organisasi itu dan pekerja itu pasti ada konflik ya. Jadi saya akan menjabarkan berbagai konflik. Nah, yang pertama ada perselisihan upah. Nah, konflik terkait tuntutan pekerja terhadap kenaikan upah yang seringkali bertentangan dengan kebijakan dan kemampuan keuangan perusahaan. Lalu ada sengketa perundingan kolektif. Nah, ketidakpastian antara serikat pekerja dan pengusaha dalam perundingan kolektif mengenai kondisi kerja, upah, atau kebijakan perusahaan. Lalu yang ketiga ada masalah ketiga, yaitu masalah keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, konflik terkait dengan kurangnya keamanan dari pekerja atau tuntutan pekerja terhadap perbaikan kondisi kerja untuk menghindari risiko. Lalu ada diskriminasi dan isu kesetaraan. Nah, konflik yang muncul akibat ketidaksetaraan dalam hal peluang, gaji, atau perlakuan di tempat kerja. Lalu ada yang terakhir, pemutusan hubungan kerja atau yang paling dikenal dengan PHK, singkatan dari pemutusan hubungan kerja. Nah, konflik ketika perusahaan harus melakukan pemutusan hubungan kerja sebagai tanggapan terhadap kondisi ekonomi atau perubahan strategis. Nah, jadi di sini saya juga akan menjabarkan beberapa cara
dalam menyelesaikan konflik dalam hubungan industrial. Setelah saya jabarkan apa saja masalah tadi. Baik, jadi pihak perusahaan dan para pekerja bisa melakukan yang pertama namanya mediasi. Nah, penggunaan pihak ketiga netral untuk membantu menyelesaikan konflik dengan membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan bersama. Lalu ada arbitrase, yaitu proses penyelesaian konflik di mana keputusan diambil oleh pihak ketiga yang disepakati bersama setelah mendengar argumen dari kedua belah pihak. Jadi menggunakan pihak ketiga yang netral. Lalu perundingan dan kesepakatan, melibatkan kedua belah pihak dalam perundingan langsung untuk mencapai kesepakatan yang memenuhi kepentingan masing-masing. Lalu ada konsiliasi, proses di mana mediator memberikan saran atau rekomendasi kepada kedua belah pihak untuk membantu mencapai kesepakatan. Baik, lalu ada peninjauan kembali kebijakan, merevisi atau meninjau kembali kebijakan perusahaan yang menjadi sumber konflik untuk memastikan kesesuaian dan keadilan. Lalu ada pelatihan dan pendidikan. Jadi di sini memberikan pelatihan kepada pekerja dan manajemen untuk meningkatkan pemahaman dan komunikasi untuk mengurangi potensi konflik. Lalu yang terakhir ada penilaian risiko dan konsultasi. Baik teman-teman, jadi melibatkan penilaian risiko bersama dari konsultasi untuk mengidentifikasi dan mengelola konflik potensial sejak dini. Sampai situ saja saya kembalikan kepada teman saya. Baiklah, terima kasih pada Noval. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi, yaitu adalah hubungan industri telah mengalami evolusi kompleks seiring berjalannya waktu, melibatkan perjuangan pekerja, reformasi hingga pengaruh globalisasi dan teknologi. Dari era konfrontasi, hubungan antara pekerja dan pengusaha berkembang menjadi lebih kolaboratif dengan fokus pada kesejahteraan, keserataan, dan keberlanjutan. Sejarah ini mencakup pada era industri awal, reformasi, globalisasi, hingga revolusi industri 4.0, di mana tantangan melibatkan adaptasi terhadap perubahan teknologi dan kebijakan pemerintah. Dalam era modern, hubungan industri semakin dipengaruhi oleh keberlanjutan dan kesadaran sosial, mempertimbangkan dampak lingkungan, tanggung jawab sosial perusahaan, dan inklusi, dan pentingnya keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha. Kolaborasi dalam perubahan dan kesadaran akan isu-isu globalisasi menjadi kunci untuk menciptakan hubungan industri yang seimbang dan inklusif dan berkelanjutan di masa depan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.